ومحمدا رسول الله. Sudah hari ke-15 Taif. Namun Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu belum menemukan tanda-tanda mengembirakan dari usaha mereka memperkenalkan dan menyebarkan Islam, serta meminta perlindungan. Mereka telah masuk ke lorong-lorong pasar Ukas, telah menghampiri banyak orang di tepian jalan, dan telah menawarkan Islam ke pintu-pintu rumah dengan damai. Namun mereka tetap tertolak. "Jika kalian menolak, biarkan aku pergi," kata Rasulullah di ujung usahanya hari itu. Namun, penduduk Taif tidak begitu saja membiarkan kepergiannya. Mereka memanggil banyak orang untuk membentuk 2 barisan rapat manusia yang telah menggenggam batu untuk siap dilemparkan. "Demi Allah, kau tidak akan bisa keluar sampai kau dilempari dengan batu," teriak mereka, "agar kau tidak akan pernah kembali lagi ke sini selamanya." 2 kubu tak seimbang itu saling berhadapan. Sekali batu terlempar ke arah Rasulullah SAW dan Zaid, puluhan batu ikut meluncur. Muhammad SAW berlari dan mencari tempat sembunyi, tetapi batu-batu itu meluncur lebih cepat menuju tubuh dan kakinya. Ia kalah cekatan. Sandalnya basah, merah, dan bersimpah darah. Semua orang di sisi yang berlawanan mulai berteriak, bersorak-sorai dan memakinya. Berlari terus Muhammad SAW menjauh, hingga sampailah ia di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah, anak-anak Rabi'ah. Setelah jauh mengusir penduduk Taif sepertinya telah puas. Mereka berhenti mengejar Muhammad SAW. Rabi'ah dan keluarganya menatap Muhammad SAW yang penuh luka dengan tatapan duka. Siapa yang tega melihat lelaki yang akhlak dan perangainya mulia itu dilempari, diusir, caci maki, dan dibuat terluka penuh darah? Kecewakah Muhammad SAW? Tidak, sama sekali tidak. Bahkan, kita layak malu kepada diri kita sendiri jika menyimak lagi doanya di kebun itu. "Allahumma ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kemampuanku, serta kehinaan diriku di hadapan manusia." Begitu mulia doanya. Tidak ada kecaman meski tubuh dan batin terluka. Tidak ada kebencian meski kehormatannya dihina. Tidak ada dendam meski makian bertubi-tubi diterimanya. Ia mengajarkan kita tentang mula-mula doa yang rendah hati. Ia tak menjadi sombong, merasa benar dan tinggi. Meski ia mampu meminta apapun kepada Allah, karena kedekatannya dengannya, ia memilih tetap menjadi rendah. "Kepada siapa hendak kau serahkan aku? Kepada orang yang jauhkah, yang berwajah muram kepadaku? Ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku?" Air matanya meleleh, bukan karena lemah, tapi justru karena ia telah ridho sepenuhnya. Apapun saja yang Allah ingin terjadi kepadanya, ia rela, asalkan engkau tidak murka kepadaku. Aku tidak peduli, sebab sungguh luas kenikmatan yang telah engkau limpahkan kepadaku. Siapa yang merasa dirinya lebih mulia daripada Muhammad? Siapa yang merasa dirinya lebih dekat kepada Allah daripada Muhammad? Siapa yang merasa dirinya lebih terpercaya, lebih didengar perkataannya oleh banyak orang, lebih teduh ucapannya, lebih jernih dan bersih tindakan dan komentarnya ketimbang Muhammad SAW? Namun, kita meminta-minta surga sambil merasa sebal dengan takdir-takdir yang Allah putuskan terhadap kita. Kita manyun saat rencana dan strategi tidak berjalan lancar. Kita mengeluh ketika keuntungan tak sebesar yang dibayangkan. Kita melemah ketika kegagalan dan kegagalan menghadang di depan. Bahkan, kita memprotes Allah, mengapa keadaan kita begini-begini saja? Tidak ada perkembangan, tidak ada kemenangan,
dan tidak ada kemajuan-kemajuan yang didambakan. Di belakang semua rasa sebal dan protes itu, kita masih juga meminta-minta surga di timbunan keluh kesah kita. Barangkali kita harus menyusun ulang keping-keping keinginan kita terhadap Allah. Kita layak berintrospeksi diri, menghitung sebanyak apa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan seberapa sering pula kita terhijab untuk mensyukurinya. Kita lebih suka mengeluhkan yang tak tercapai, namun mengabaikan yang pernah kita terima. Kita lebih menyenangi tuntutan ketimbang perasaan syukur dari setiap detik yang Allah anugerahkan kepada kita. Merasa tinggikah kita setelah malam-malam panjang kita lewatkan di masjid dan di atas hamparan sajadah? Merasa hebatkah kita setelah lembar-lembar mushaf kita habiskan dalam sekejapan malam? Merasa semakin dekatkah kita dengan Allah dan dengannya merasa pantas masuk surganya? Ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu yang paling tinggi jika perlu, yang paling dekat dengan Rasulmu jika berkenan. Namun ridho kita terlepas dari takdir yang telah ditetapkannya. Kita masih membenci makanan yang tak sesuai selera. Kita masih mencela pakaian yang tak sesuai pesanan. Kita masih mengadukan hal-hal sepele sambil berkata, "Ya Allah, mengapa Engkau timpakan ini kepadaku, kepada kami?" Siapakah yang mendapati dirinya berada di tengah kerumunan yang lebih buruk ketimbang Muhammad di Mekah dan di Thaif? Siapakah yang merasa dirinya lebih terasing dari komunitasnya daripada Muhammad SAW? Siapakah yang merasa pemimpin kaumnya lebih zalim dan lebih aniaya ketimbang Muhammad SAW? Namun sempatkah doa-doa terlepas ke langit untuk mengatakan, mereka kaum yang tak paham, maka ampunilah mereka. Kita merasa lebih pantas untuk membela diri dan mencela balik. Kita merasa lebih berhak untuk mendoakan keburukan yang lebih besar. Padahal Muhammad SAW terduduk di kebun Utbah. Ia menghamparkan hatinya yang jernih itu di hadapan Allah. Bukan surga dan kemenangan yang ia inginkan, bukan derajat dan kehormatan yang ia pintakan, bukan dendam dan pembalasan yang ia tujukan. Asalkan engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli, sebab sungguh luas kenikmatan yang telah engkau limpahkan kepadaku. Permintaan-permintaan kita menjulang tinggi, standar harapan kita diset terlampau pesat, padahal barangkali kita kerap lupa untuk merelakan diri di hanyut takdir Allah kemana saja yang Dia inginkan. Kita lupa untuk menyadarkan diri kita sendiri bahwa hakikat hidup ini sederhana, asalkan Allah tidak murka. Setelah itu, cinta akan menjelang, cinta akan datang tanpa perlu kita undang. Wallahu a'lam bishawab.